mindset. Nah pertama, apalagi Bang Arif baru berkecimpung di dunia kolosal, itu ada kesulitan nggak masuk? Kesulitannya sebenarnya bukan di halo atau action ya, lebih kesulitannya di kostum sebenarnya yang nggak biasa ya, kayak Wig gitu ya. gitu kan, makanya sampai rontok kan. Kepanasan panas ya, alias jadi pulang syuting set 30 kan set 20. Ini sulit mainin karakter baik, itu sulit banget. Tapi kalau karakter dikasih peran marah-marah, jahat, picik dan segala macam, ini udah di luar kepala ya. Di luar kepala. Tapi cedera gitu di lokasi situ. Diseret kuda. Diseret kuda. Yang sayang yang buntutnya naik ke atas. Ya, pokoknya jangan ada di belakang si Mayang itu disepak. Lagi enak-enak standby begini, ditabuk pantatnya sama anak-anak kan itu kenceng lari itu. Kenceng. Ada portal kan di belakang sebelah lu ada portal kan. Waduh, daripada nih lohan makin gede kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin dan teman Ferry, ketemu lagi bersama saya Erin Gresita di Flashback. Nah, bintang tamu gue hari ini flashback kan sama siapa? Banyak banget yang request Arif Lohan. Oh, Arif Lohan yang mana sih? Tapi sebelum kita mulai pertanyaannya, kenapa harus dinamain Arif Lohan sih Bang? Kenapa nggak Arif Cupang? Kenapa? Pertanyaan gue yang pertama, baru sekali ini Erin manggil abang. Sampai dia nggak pernah manggil abang. Kebutuhan konten. 2000. Kan gue dihujat. Iya betul. 2002-2003 tuh lagi musim lohan ceritanya. Musim ikan lohan. Nah, rambut kan dulu agak sedikit panjang kan, sering dikuncir. Nah, anak-anak ngomong. Tapi emang sini ya udah. Sini sedikit nih, ya kan. Jadi narik ke sini, ini gede kan. Wih, kayaknya mahal ya katanya gitu kan. Terus katanya mahal. Apaan yang mahal? Waktu itu bingung kan. Apaan ya anak yang mahal, apa yang mahal? Nggak tuh kayaknya mateng loh, kayaknya makan sering-sering makan apa cacing beku kayaknya gitu kan ya. Nggak tahu anak bilang di lohan. Akhirnya pakai aja kali ya, anak bilang pakai aja Arif Lohan. Kalau tapi itu sebelum masuk Genta apa sudah? Udah masuk Genta 2002-2003. Oh, di Genta. Berarti sebelum nama aslinya sebelum terkenal Arif Lohan tuh siapa? Arif Iskandar. Oh iya benar. Kayak caleg kan namanya, kayak caleg kan Arif Iskandar. Kayak caleg. Nah, teman Erin inget nggak sih sama Bang Arif Lohan? Susah ya, Arif Lohan. Arif Lohan Grandong. Arif Lohan. Ini pernah jadi bapak gue. Tuh. Di mana? Ingat nggak? Ingat. Di mana? Waktu kalau nggak salah Erin tuh SMP di Aling Dharma. Tantri, belum tidur? Ada apa? Bertengkar dengan Suliwa? Ternyata saya tidak bisa membohongi hati bahwa saya mencintai Kakang Suliwa, Bopo. Kamu sudah menceritakannya pada Bopo. Tapi Tantri, cinta tidak bisa berdiri di satu kaki. Harus ada kaki lain yang sepakat untuk bersama-sama mendirikannya. Apakah Suliwa juga mencintaimu? Kalau putri gurunya itu tidak datang, pasti dia mencintaiku. Dia selalu datang ketika cinta kami sedang disemaikan.
Lalu, bagaimana dengan Aditya? Masih Iya, SMP. Oh, iya, oh, mantap. benar. Ini nangka kan? Iya, ini nangka. Nangke lande. Nah. Iya, ada. Ya. Di Angling Dharma. Iya. Di Angling Dharma jadi Aji Santa. Aji Santa. Erin jadi Kalyana Tantri ya. Betul. Kalyana Tantri. Tapi Bang Arif waktu di Genta itu film pertama Angling Dharma atau udah sebelumnya udah pernah main? Tutur Tinular sebelumnya. Tutur Tinular. Atau yang zaman Merah Melintang? 98. Enggak, bukan. 98. Oh, itu mahkota apa gitu? Mahkota Bayangkara kalau nggak salah. Itu 98 Tutur Tinular. Tutur Tinular, Anto Wijaya waktu itu kan Tutur Tinular. Promo Misteri Gunung Merapi 9798 kalau nggak salah tuh. Kalau di Misteri Gunung Merapi jadi Jadi apa aja serabutan. serius? Nah, jarang peran-peran tetap paling habis 10 episode, 15 episode, nggak terlalu panjang sih perannya. Oh, emang yang lebih itu yang di Angling Dharma? Aling itu Dharma kayak yang lebih Aji intens, Santa. yang ketemu sama Erin tuh awal-awal agak-agak dilirik sama bos tuh waktu itu kan. Iya, jadi teman Erin, Bang Arif ini jadi Aji Santa di Angling Dharma. Aji Santa itu bokap dari Pulau Momongan ya? Iya, petualang dari Pulau Momongan. Kalau nggak salah Erin tinggal sama kakeknya tuh, tapi Iya, Jerry Gunawan. Tapi kita ketemu juga udah episode belakang ya, karena kan Iya, awalnya tengah. kan Iya. Pencarian dulu, bertualang sana sini, akhirnya ketemu deh tuh. Nah, sebenarnya Bang Arif Lohan ini main, maksudnya di dunia laga ini udah lama apa enggak sih? Iya, belum. Enggak. Pas masuk Genta itu baru masuk film action. Film laga action. Action udah, tapi laga baru. Kolosal film-film yang pakai Kolosal, baju yang pakai kerajaan. baju kolosal. Kolosal Genta doang yang sebelum-sebelumnya pernah main film laga tapi action Nah, bear. pertama kali di Tutur Tinular yang zaman dulu nih, kan pemainnya pemain senior juga kan? Ya, kebanyakan ada beberapa pemain senior. Nah, pertama apalagi Bang Arif baru berkecimpung di dunia kolosal, itu ada kesulitan nggak masuk? Kesulitannya sebenarnya bukan di dialog atau action ya, lebih kesulitannya di kostum sebenarnya yang nggak biasa ya, kayak Wig gitu ya. gitu kan, makanya sampai rontok kan, kayaknya Kepanasan ya, panas alias ya, ya. jadi pulang syuting set 30 kan set 20 kan debu-debu lagi kan, ya rontok kalau lagi puyeng begini, apalagi kalau honor nggak turun kan, tambah ya. tambah makin deh habis gitu kan. Ini nggak sih berasa mirip Budi Sutrisno nggak sih? Kalau dipanjangin deh kan, terus pasang kumisnya agak tebal, udah sama deh, kayak payung deh. Tapi berarti di Genta yang paling berkesan peran apa nih? Aji Santa berkesan banget ya, cuman waktu itu karakter baik ini Rin yang nggak bisa saya mainin Rin saat itu Rin. Oh iya, memang Bopo Aji Santa itu jadi baik ya. banget. Akhirnya Kenapa sih kayak bertentangan sama? bertentangan sama karakter banget. Akhirnya alhamdulillah ada pada Sri Yaakob almarhum ngarahinnya oke banget gitu sampai kita dapet chemistry-nya. Sebelumnya waduh ngeri banget sampai Imam Tantowi nemuin saya karena itu request dari Imam Tantowi Kenapa ke nggak dapet? Pak Budi, kenapa kok nggak dapet karakter ini sulit, mainin karakter baik tuh sulit banget. Tapi kalau karakter dikasih peran marah-marah, jahat, picik dan segala macam, ini udah di luar kepala iya. di luar kepala. Tapi kalau udah peran baik, Tapi berarti di Genta paling banyak dapat peran jahat. peran antagonis. jahat, antagonis daripada peran protagonisnya gitu loh. Tapi kalau bicara tentang kesan jadi bapaknya Kalyana Tantri, yang terkesan adalah kalau di episode tengah ya, nah, pelukan mulu sama Erina Gede. Padahal waktu itu masih SMP kan, ketemu pelukan. Kan Kalyana Tantri kangen sama bapaknya, pelukan lagi, tiduran di pahanya, cerita. Nanti curhat, pelukan lagi, pelukan mulu ceritanya kan, itu keuntungan Aji Santa waktu itu. Udah gitu Coba. dapat ini ya, anak kecil lagi ya, Anak masih kecil, fresh ya. Podepil ya kan. Pedofil. Podepil salah. Berarti kalau sutradara istilahnya yang paling diingat sama Bang Arif pada Sri Yaakob. Dasar Yaakob, Uci Supra,
Wow, udah super udah kena karet berapa palanya? Saya nggak karet, saya ban dalam saya dikasih sama dia. Wah kenceng banget pernah habis-habisan pernah beli ini. Tapi akhirnya di situ saya belajar kalau orang Genta umumnya pada banyak bilang ketemu anak-anak fighter di lokasi dan segala macam, pemain lah umumnya juga bilang Genta adalah tempat kita belajar dan lain-lain. Yang ngerasain juga sih buat sama saudara-saudara lama terutama. Iya betul. Kalau saudara fightingnya nggak kesulitan? Yang paling diingat siapa? Yang kesulitan yang di paling orang Cina ya, yang Beijing itu Beijing ya, itu ya. dengan inovasi gambar, inovasi gerakan itu. Ya. Karena kan dari zaman kita yang fighting zaman dulu dengan klasik speednya ya. rendah gitu kan. Kayak di Jonathan kan speednya rendah, ya, Suroni gitu yang agak speednya cepat. Ditambah lagi masuk si Beijing itu kita harus, waduh. Pernah dapat peran ceritanya jadi komedian di situ di kalau nggak salah di Roro Mendut. Jadi saya komplain sama Abdal, jadi anak buahnya abang ngikutin Abdal. Tapi kita sama Chris Bolu tuh dua-duaan komedian dulu. Nah power ekspresi itu kan kalau komedi kan nggak harus tegang gitu. Iya, kan. benar, Nah, dia benar. tutup tegang, saya bilang no good. Saya bilang tidak bagus. iya benar, maksudnya kayak itu apa namanya? Kayak Basir ya kalau fighting kan harus dengan komedi, ciri khas komedi, dia kan. Tapi dia mau nggak? Dia maunya kalau fighting Kalau beneran. kita flat sama karakter harus mata tidak bagus mata, ya kan? Iya. Saya bilang, tapi biji mata lu juga bagus kan? Jadi komplain dulu, jadi miskomunikasi kan. Kita pernah ngobrol banyak, ngomong banyak, lo malah marah. Wah, Oh ngerti bahasanya ya, ngerti ya. dia mau marah-marah ke kita kan. Wah, Pak Jimmy, translatornya tuh waktu itu datang kan, Iya. translate datang. Saya tanya, Pak Jimmy dia ngomong apa? Dia kayaknya marah-marah sama kita nih. Iya. Pak Jimmy cuma jawab doang, mata. Iya, dia ngomong panjang ya. Dia jawabnya cuma mata doang. Kenapa sih bisa tarik lagi baju kita? Ini bukan mata, ini pasti jelekin kita. Kita ngapain? Enggak, mata daripada kamu ribut dan udah mata aja dia bilang gitu kan. Itu Pak Jimmy tolong saya tolong. Tapi emang iya, maksudnya mungkin kalau sebagai translator kan jadi dia harus jadi kayak penengah gitu kali ya. Karena kan mungkin emosi cuaca Beijing sama cuaca sini kan beda kan. Ya, kadang-kadang gue juga udah di Yulia terus katanya apa Pak Jimmy katanya ulang sekali lagi nggak nyambung nih kayaknya pers nih kayaknya kan. Tapi kalau dia ngomong sapi kita tahu. Iya, karena dia cuma tahu sapi ya, tolol lah, ya kan? Sapi aja, saya yang tahu sapi. Kayaknya Pak Budi mau potong sapi nih. Ngomong sapi. Oh gitu ya. Gitu deh. Jadi kalau misalnya di Genta semua judul sampai out tuh di apa? Di judul apa? Sampai keluar dari Genta. Genta. Tutur Tinula 2011 kan udah nggak main. 2009 saya keluar. 2009 itu judul apa berarti? Terakhir. Yang Genta masih di Nusiar yang Berarti yang drum modern. dangdut masih main. Masih main 2009. Biasanya jadi apa kalau di dangdut? Om Senang. Enggak, dulu kan nggak gini kan dulu gini kan. Cuman Pak Budi kontrak saya artinya dulu kita kontrak pernah 50 episode ya, pernah 50 episode. Yang penting ada isinya. Jadi apa aja tuh, jadi komedian, kadang-kadang lebih dominan sih jadi orang jahat, komedian segala macam. Cuman yang penting keisi kontrak sampai 50 selesai. Nah 2009 itu peralihan katanya ada apa gitu. Akhirnya saya off. Akhirnya udah 2009 Pernah cekcok nggak sih sama Pak Bud? Sempet nggak? telepon aja. Kalau itu kan semua pemain ngerasain ya. Telepon, tapi kalau ketemu pernah sih, tapi Pak Budinya yang cekcok sendiri. Saya emang nggak cekcok ya, Pak Budi di kostum dia marah-marah. Saya liatin aja dia marah-marah. Udah, saya masalah miss kostum aja waktu itu. Oh, jadi nggak pernah yang berantem personal sama Pak Budi. Paling ditelepon aja miss masalah schedule, honor, dan lain itu aja. Nah, yang Bang Arif inget dari Genta Buana tuh apa sih? Kalau Genta Buana kekeluargaan ya, di ini ya. Cuman artinya gini, dulu kita kayak kerja di satu perusahaan yang kalau sekarang kan syuting 2 hari, 3 hari, 3 minggu nggak syuting, 2 minggu. Iya, syuting. iya. Dulu tuh tiap hari kita syuting tuh. Iya, benar. Kadang bawa kendaraan tuh merem aja kita udah tahu tuh jalan ke Jambore itu karena hafal kan. Tiap hari kita kerja terus banyak ketemu orang gitu kan. Kekeluargaannya Rin yang artinya apa ya? Dan itu kekeluargaan di Genta zaman dulu ada nggak di zaman sekarang nih? Di PH lain maksudnya, yang sama kayak gitu? Ya kalau kita ketemunya stripping sih kayak kemarin
masuk ke PH. Yang itu. Ah, Karena kan sebagian juga ada kru genta kan? iya ada. Cuman kan kalau kita jadi kadang-kadang mereka ketemunya sama kita doang kan, sama yang lain dia nggak mau ngobrol. Kalau stripping ketemu seminggu keluarganya dapat ya. Cuman warna kesederhanaannya beda. Kalau kita kan dulu kan makan ngeriung sama sawit Iya, kecil. benar. Terus warung favorit Resto Prapti gitu Yes, kan. yes. Prapti, Banjar Prapti. Banjar, ya kan, ya. kafe, Starbucksnya. Iya, siapa? Starling juga. Starling, Aki, Aki, ada ya. juga, dan banyak bon-bon juga. Nah, itu tuh yang Kayak- aktualisasi itu tuh hilang. Itu tuh yang nggak ada, yang artinya bahwa kita sampai lokasi duduk di satu kostum, ruang kostum, pasang AC, masing-masing aja. Oh iya, Nah, benar. masing-masing aja dapat AC kan biasanya di Iya, kamar. benar. Masing-masing aja Dipanggil AC. baru Dipanggil baru, cuman ngomong di set gitu ya. Kadang-kadang kalau di Genta kan kita sampai pulang, sampai ini ada acara lain-lain. Iya benar. Sampai kalau misalnya kayak ada nanti tayangan kita nonton bareng kadang-kadang di warung, Di warung, benar, ya sore, kan. malam, bener-bener. Terus sepagi sebelum callingan kita suka ngumpul di kostum. Pulang masih ngumpul lagi di Kalau malas mau kostum. pulang tuh males gitu loh. Nanggung ada 2 orang, 3 orang belum pulang. Iya. Ngobrol aja dulu, nemenin deh gitu kan. Iya, benar. Nemenin, gitu. Ah. Tapi kadang-kadang sih alasan sih kalau waktu setelah udah nikah dulu kan ditahan-tahan sama pemain, lu jangan pulang dulu, taruh. Bini gue dari SMS nih. Oh, SMS apa? Nggak pakai apa-apa. Astagfirullahaladzim. Itu alasan yang tepat kayaknya harus gitu. Iya, kan. benar. Akhirnya pulang. Kan Tapi waktu itu Bang Arif lokasi, maksudnya rumahnya deket situ nggak? Enggak, saya lumayan jauh Cibinong. Jadi setiap syuting Cibinong, Cibubur, nggak maksudnya Setengah jam lah. nggak pernah ngontrak di belakang situ. Teman-teman banyak tuh yang ngekos di belakang. Atedi kan. Ada Teddy, Dias. Tapi kalau pulang ke pagian pernah nginep di salah satu, Enggak mau. tetap pulang. Takut diituin kalau nginep. Oh takut digrepe ya. Kita ternoda. Allah kan waktu itu juga paling hobi godain cong-cong genta. Ibu negara saya manggil. Oh ibu negara. Siapa yang paling inget make up yang paling favorit siapa? Sama bunga ya. Ya, bunga ciri ya kan? Sama bunga begitu orangnya kalem, lembut, apa ya? Kalau Jawa tuh diningrat banget deh, sama bunga tuh lembut banget kalau kita tegur, ketawa juga, gitu ya. Itu benar-benar maksudnya ini ya melebihi gua aja perempuan aja geradakan banget gitu ya kan? Dia hatinya lembut. Ibu-ibu banget, lembut banget. Kalau aku Bang Arif, Tapi ya, kalau sama bunga buat sharing enak. yang diinget sama Ma Bunga, kan Ma Bunga kan tidurnya di lokasi kan, rumahnya dia kan di set kan. Itu kalau kita callingan pagi dia masih pakai daster Kayak zaman dulu tuh gemblong, ingat gemblong? Iya gemblong, pakai daster itu. Pakai daster, di sini condet, ada berapa biji gitu kan? Ini orang pelabuhan, apa perempuan gitu kan? Ada condet di sini. Itu cerita dulu. Tapi pernah nggak sih misalnya kayak iya, tapi iya sayang iya. Tapi Bang Ari pernah nggak sih maksudnya kayak komplain masalah make up gitu? Karena kan kalau namanya kolosal tuh kayak kumis buatan lah atau apa gitu. Pernah nggak komplain? Kalau saya ada tuh almarhum tuh namanya Yuka. Oh iya, itu Loh, kalau itu kalau dibilang namanya banser ya. Banser. Oh, kalau si Yani singa ya. Iya, Yani singa. Singa. Yuka tuh kalau make upin tuh apa ya, shading kadang-kadang berlebihan dan segala macam, itu sama Yuka aja. Kalau sama yang lain sih kayaknya asik-asik aja sih. Sama Mas Mara, almarhum juga ya. Iya, almarhum Mas Mara. Mas Mara tuh gede. Itu bukan banser kayaknya dia. Oh itu apalagi? Top score dia. Dari semuanya dia top score. Bukan di gelondongan, sapi. Gelondongan, tapi isinya bukan air itu. Isinya bukan air. Nah kalau unit favorit, masih inget nggak unit Genta? Kalau Cang Asep tuh unit bukan sih? Unit Pimpro ya? Apa sih? Cang Asep tuh unit bukan sih, Mi? Tahu. Cang Jakarta tuh unit apa sih? senior lah istilahnya. Senior ya? Kalau misalnya zaman sekarang di TV kreatif senior, ya kan? Oh,
Oh ya, I love you, Cang Arsa. Aduh, sarangnya. Benar itu pemain tanyakan Cang Arsat, ya kan? Cang Arsat. Nggak pernah, pemain tanyakan Saswadi nggak pernah, pasti ribet. Lah itu Ribet. oh iya, Saswadi ya. Saswadi itu unit paling geblek dan apa? Ada cerita gini. Dulu ada pemain, saya biasa manggil pemain itu Bogel. Bogel, sini lo, gitu. Tapi dia nggak marah sih karena kita Siapa? kan ada pemain, boleh nggak sebutin namanya? Afdal. Abdal. Kalau Orang juga udah tahu Afdal dipanggil Bogel. Iya. gitu kan, saya kan, dia nggak marah. Terus dia gini kan jalannya. Kalau dia marah, emang Bogelan lu dari gua. Iya, benar. Gitu kan. Kecuali kalau yang manggil Bogel juga, ya kan? Saswadi ikut-ikutan di sebelah. Iya bener, Bogel, sini lo. Mabuk sama Abdal. Tahu sama Abdal, ukur, tinggal mana mulu gua. Akhirnya? Tinggal dia, belum tinggal si Abdal. Akhirnya saya kata ngomong kan, lu sisa. Mau belain nggak bisa, akhirnya ngomporin Abdal ya? Gue sebagai orang yang tinggi ya, gue. Tapi itu posisinya bercandaan atau emang serius? Bercanda, tapi nabok serius. Naboknya serius, tapi bercanda, tapi naboknya serius. Atau kecomot, butak gitu kan, itu. Oh, tapi kalau pengalaman yang kayak cedera gitu di lokasi Pernah situ? diseret kuda. Jadi emang belum pernah naik kuda apa gimana? Enggak, wah sering banget naik kuda, seneng banget ya, kuda-kudaan seneng banget. Jadi, Ini kuda beneran kan maksudnya? Iya, Oh, oke. Pak Budi kan kalau beli kuda-kuda brimob ya, yang pelan. Iya. Ceritanya Yang berwibawa gitu. Nah, syuting nih, continuity nih, pakai kuda semua. Kuda terlambat kan, dikasih kuda yang mayang, yang kuda Indonesia. Oh, itu kuda yang promo. Yang mayang tuh yang buntutnya naik ke atas. Jadi pokoknya jangan ada di belakang si mayang itu disepak. Lagi enak-enak standby begini, ditabuk pantatnya sama anak-anak kan itu untung lari tuh. Kenceng. Ada portal kan di belakang sebelah sini, ada portal kan. Waduh, daripada nih lohan makin gede kan, daripada saya loncat, nggak bisa loncat Rin. Oh, kakinya nyangkut. Nyangkut diseret, kedua. Itu berarti posisinya kakinya kan di atas dong, di atas di kuda itu kan, pedal kuda kan. Nah terus badannya ada aspal kan, egannya di aspal kan. Minta istirahat, manggil tukang urut, nggak mau, ngambek saya. Nggak mau, pernah sakit pegel. Aspal kan, ada polisi tidur juga kan. Coba kalau ada si Radi tidur, Radi inget nggak Rani? Rani siapa sih? Yang make up yang gendut itu siapa? Rani. Cewek sih, tapi bentuknya Ini gue curiga nih kalau begini. Gue lupa itu. Cewek Rani ada gendut, make up dulu, make up. Zaman Angling udah ada? Ada. Andre Kaleng. Itu dulu Vector tuh. Iya memang. Dulu inget banget ada namanya Andre Kaleng. Nanti deh kapan-kapan kita juga samperin Andre Kaleng. Itu dulu kan Andre Vector, Ren. Terus stand in waktu si adegan si Jill itu yang kayak pati obong itu loh. Jadi dari dari berapa meter terjun ke api gitu ceritanya. Itu kan laki banget katanya. Lo berani, Dre? Berani gitu kan. Udah naik ke atas tuh berapa meter ke atas. Pas jatuh kan tadinya dipakein kayak apa sih? Kardus matras. Itu ternyata di bawahnya keras. Ngomong trit gitu kan. Nah, kita udah curiga kok begini nih fighter gitu kan. Bener dong, seminggu kemudian langsung pakai shadow. Nah, kan tuh awal-awal feminim kan di Hutan Bumi syuting gitu. Ini awal banget nih, belum dia jadi awal-awal dia udah feminim. Nah, saya lagi nyender di mobil bak, dia datang nyamperin Arif. Menurut Bang Arif, saya sekarang gimana? Buat nyenengin ya. Tapi rambutnya pakai wig walk. Iya, pakai wig walk warna-warni gitu kan. Ya lumayan sih, kamu kayak strawberry. Senang tuh ngambil jam 1 kan, udah ngantuk deh. Oh dibahagia dong, manja-manja gitu kan. Masa kayak strawberry, bener. Cuman adanya strawberry-nya adanya apa? Adanya di mana tuh? Adanya tengah-tengah tai. Tai kan bau dilihatnya gitu ya. Ini tuh nggak tai. Gitu. Iya, nggak. Terus? Ya udah sekarang kalau ketemu dia udah full make up gitu? Full make up ya udah. Tapi dia udah ya pernah lihat
Facebooknya sih udah apa ya, jelo banget ya. Udah total ya, totalitas ya. Kalau kata aktor tuh benar-benar udah dapat piala itu. Udah dapat piala itu Andre. Tapi faktornya keren. Waktu zaman dulunya gue belum tahu. Pernah saya jadi patih di samping dia kan serang, Dri. Serang bawa topak. Tapi itu belum ada jiwa-jiwa perempuan. Belum. Dulu dia masuk agensi siapa gitu, agensinya kepala Itu agensinya si Mas Dedi. Iya, Dedi. Ini juga kan agak gitu. Ya. Batuknya agak Emang rusuh nih. Nah, abis itu setelah di Genta Buana keluar, setelah dari Genta Buana masuk PH lain. Ya, udah. Masuk PH lain sampai akhirnya kemarin tayang lagi tuh Azib ya. Azib. Kocak-kocak. Nah, sebenarnya jiwa Bang Arif ini ada humornya juga ya. Ya karena SMP 86 terus SMA main teater. Oh, jadi memang basicnya ada. Jadi 97 terus 96 97 lah pacaran sama perempuan kan, mau jajan susah kan, main teater waktu itu masih susah-susahnya. Gimana cara cari duit, kata temen main film aja deh, main film dapat duit. Oh ya udah main film gitu, film dapat honor baru bisa pacaran, bisa jajan, bisa nonton gitu kan. Tapi tetap berteater lagi, makanya sekarang pun masih berteater lagi, tapi lebih ke daerah di Bogor, Kabupaten Bogor, masih berkesenian aja. Maka jadi berkesenian apa sih maksudnya? teater. Teater, tapi sekarang jadi punya sanggar gitu Bang Arif? Sanggar teater di Cibinong. Jadi lebih sekarang nih dari kalau kosong syuting kita berkeseniannya seni budaya teater, tradisional, tari dan lain-lain gitu. Tapi kan Bang Arif nih sebelum masuk Genta kan berarti memang sudah ada basic di teater. Nah, sejak masuk Genta terus keluar dari Genta, ada nggak sih ilmu yang didapat dari Genta Buana juga? Selain dari teater maksudnya? Ada. Cuman ketidakpuasannya banyak kalau di Genta, terutama dubbing itu yang tidak puas. Oh, berarti memang Bang Arif nggak pernah ngerasain yang tidak dubbing? Ada yang pas sudah Indonesia drama-drama musikal tuh kayak terus sama SCTV Suratan Takdir tuh ada dubbing. Itu enak banget tuh maininnya. Pas kita ngelihat yang dubbing, kenapa? Berasanya tuh apa? Kayak kita udah total, yang isinya nggak total gitu loh. Yang isinya nggak sesuai warna yang diinginkan di lokasi. Karena kan kayak kita nonton konser aja, beda nonton TV sama nonton bola, asli bola sama ini kan. Pada saat kita proses pembuatannya, ketemu sutradara yang benar-benar ininya mengungkap hatinya banget. Oke, toh pas di dubbing, yang isi dubbingnya mentah banget gitu loh. Iya, kadang-kadang ada satu scene yang kayak kita udah nangis-nangis, udah totalitas, pas di tayangan kok jadi biasa aja gitu ya. Jadi apa ya, nggak sesuai, nggak matching sama mukanya gitu. Tapi kalau kayak gitu misalnya, bukan salah dubbernya juga dong berarti? Salah dubbernya nggak? Dubbernya yang menganggap dialog itu biasa. Oh, ya sih. tapi mungkin juga kan si dubber itu karena tidak ikut maksud gimana ya, berakting juga masuk ke peran itu ya. Peran itu gitu loh. Kadang kan dubber kan ganti-ganti kan. Iya, kita benar. Kan dubbing yang Dharma ntar mampir jadi apa kan gitu. Itu doang, nggak puasnya di situ doang. Selebihnya kekeluargaannya yang puas, jadi banyak saudara cinta. Sampai sekarang kita. Tapi kalau kayak ada nggak yang bisa diambil sama Bang Arif nih kayak teknik-teknik penyutradaraan? Oh banget. Sampai sekarang saya bikin konten. Apa nama YouTube-nya apa? Cermin Bocah. Software ya, Iya, Cermin Cermin Bocah. Bocah. Itu software kebanyakan awal-awal bikin YouTube, temen-temen bilang, undang temen-temen lama nih kayak kameramen Genta ngobrol. Gimana bro hasilnya? Ya lu Genta banget. Angle-angle-nya Genta banget. Tapi sekarang udah di-collab sama yang modern lah, belajar sama shooting-shooting yang PA-PA yang Kalau di Genta diambil dari siapa tuh? Resi Yakob bagus. Resi Yakob, Uji Supra. Si Supra, Muklis Raya juga keren. Iya, Bang Muklis. Pataba. Kalau Ferry kan dia ke ini, siapa namanya? Indra Tirtana. Indra Tirtana kan udah ke modern ya? Iya, udah yang belakang-belakang kan ada Indra Tirtana, ada Nanda J. Umbara. Tapi saya lebih ke Indra. Ada siapa lagi? Bang Walmer ya? Walmer Sitohang. Tapi saya lebih ke Indra. Soalnya kalau Om Indra itu kayak
kalau kita nanya dia jawab gitu ya. Bisa sharing. Iya, bisa sharing. Dan kadang-kadang juga kalau bisa kayak dia belum datang, ya udah lu ambil, padahal dia di sebelahnya gitu kan ya. Jadi kayak kita dikasih kepercayaan kayak gitu loh sama. Ini enak, Mas Indra enak. Ini Mas Indra kalau salah di Jawa deh. Kalau nggak di Jawa ya? Aktif di Jawa deh, full. Nah terus menurut Bang Arif Lama, kenapa sih si Genta Buana yang zaman dulu nih, yang zaman kita Angling Dharma kan bisa melejit banget dibanding sama Genta Buana yang baru-baru ini? Kenapa sih beda gitu loh? Kenapa nggak bisa meledak dulu gitu? Menurut Bang Arif tuh kenapa sih Genta Buana tuh sampai akhirnya sekarang collab gitu ya? Kolaps. Saya sebelum walaupun saya di Genta Buana saat itu, sorry Pak Budi agak sedikit berkhianat ya, sempat juga di luar, di PH luar, itu ada di pelet, saya main juga panjang di pelet. Indosiar ya? Enggak, yang di SCTV. Oh, SCTV. Di SCTV. Kalau yang di Indosiar dendam. Di pelet, terus masuk lagi ke cerita-cerita kayak jaga tingkir, jaga umbaran, saya masuk juga tuh. Pokoknya mengalami banyak kolosal ya. Walaupun Pak Budi waktu itu kasih statement nggak boleh main kolosal di luar, harus di sini aja, tapi karena Tapi alhamdulillah nggak ketahuan ya? nggak ketahuan, curi-curi waktu. Kenapa warna beda? Terutama yang kemarin tayangan Malampir kemarin sama tayangan apa tuh? Bang Arif lihat apa main? Enggak, lihat. Lihat. Sempat dikoreksi sih sama saya nggak mau waktu itu. Bukan sama ada salah satu saya masuk lagi diajib kan waktu itu. Iya benar. View mata penonton beda jauh banget sama mata kita dulu. Jadi dari penontonnya, dari sisi penonton Dari ya? sisi penonton sekarang lebih cerdas ya dibanding penonton dulu ya. Tapi penonton dulu juga kan mungkin dia nontonnya pakai ini. Jarang pakai ini. Kalau sekarang kan nonton pakai ini. Ini urus segala macam ya. Segala macam. Maka kritis, penonton sekarang ini lebih kritis daripada penonton dulu. View-nya nggak enak. Kalau dulu tuh natural banget. Dari kostum berarti, kostum make up mendukung, aksesoris terutama view set itu natural banget dulu tuh. Terus kitanya muka kita nih benar-benar make upnya nggak yang glamor. Kalau sekarang nih glamor. Terus kemarin syuting, lagi enak-enak syuting, tiba-tiba lari main lapangan. Maksudnya kelihatan lapangan. Jadi alang-alang doang lapangan, terus ada kayak bangunan rumah nggak kelihatan. Itu orang melihat lapangan-lapangan kayak gitu banyak. Tapi kalau kita dulu kan hutan pinus. Iya, benar-benar. Apalagi yang lapangan terbang tuh yang kayak perang itu kan. Terus kita ke Pangandaran, hutan hutan lindungnya. Artinya naturalnya tuh dapat banget. Jadi memang jadulnya tuh kena. Begitu. Iya, tapi kan sebenarnya gini, Genta Buana ini kan memang zaman dulunya memang yang mencetuskan kolosal kan. Sinetron kolosal dengan warna yang disukain sama pemirsa. Dan yang merusak kan Genta Buana juga awalnya. Dengan kostum India, dengan baju kayak pesta, dengan aksesoris. Karena mungkin kan kiblatnya udah berbelok ke India kan. Iya nggak? Benar nggak? Dan akhirnya juga sekarang kolosal sekarang jadi seperti itu semua gitu loh. Kenapa sih nggak, menurut Bang Arif, kenapa sih orang nggak bikin bener-bener kayak kolosal zaman dulu aja? Emang apa susahnya sih? Kenapa sekarang? Sebenarnya sih nggak harus zaman dulu banget sih ya. Dari warna loh, kalau dulu kan warna-warna alam, misalnya baju hijau toska, coklat, kayak gitu kan. Kayak gitu, enggak. Kalau sekarang kan ungu, pakai ini, pakai jubah, halah gitu kan. Sebenarnya kalau kita sharing sama orang-orang tua Jawa dulu, ngobrol tentang warna, mereka bilang dulu nggak ada ungu. Nah iya makanya. Dulu nggak ada kuning, dulu yang ada cuma brukat, tegannya cuma warna-warna coklat, putih, hitam, udah selesai. Nah, tapi kan tetap modifikasi, tapi nggak over, gitu loh. Ini kan pernik-perniknya terlalu warna-warni banget, bling-bling gitu ya. Dulu walaupun warnanya rame, tapi setnya mendukung, ketutup tuh sama set kayak hutan, tayangannya. Nah, kalau tayangan-tayangan kemarin ini yang saya lihat ada kesan pemaksaan, dipaksa orang untuk udah di sini aja di setnya nih. Padahal baik yang bocor.
Kalau dulu satu shot lah, jangan satu scene, itu bisa sejam kita. Iya benar. Bisa 1,5 jam kita persiapan. Nah kalau zaman dulu kan maksudnya yang kayak ya tadi ya kayak pakai porta itu apa namanya? Keren. Nah, Itu kan. apa ada batu kalinya 3. Iya. Terus orang gelantung-gelantungan tuh kan supaya dia turun naik kan. Tradisional tapi Hasilnya bagus. Smoothnya dapet, dan itu prepare-nya kan nggak 10 menit 20 menit, jam prepare itu. Iya satu benar, shot. satu ini ya. Satu shot aja lama banget, kadang-kadang kan kita bikin itu aja bisa seminggu satu judul Iya, aja, dan gitu. itu juga mungkin man, kalau kayak TV sekarang kan harus kayak kejar tayang, harus Iya, stripping gitu kan, mau nggak mau begitu. Kalau zaman dulu kan kita tayangan Angin Dharma tuh kalau nggak salah seminggu sekali kan. Seminggu sekali, weekly ya. Sekali, iya weekly. Dan asap juga harus ada nyawanya. Kita kadang-kadang ini kok nggak tik-tik sih, padahal udah standby semua, ngapain nungguin asapnya bagus dulu, ya kan, baru rolling. Kenapa zaman dulu tuh lebih kayak begitu gitu ya? Kalau sekarang tuh kayak lebih lebay gitu, ya nggak sih? Iya, terus apa ya? Saya ngeliat. Kalau zaman dulu kita itu kayak baju kostum juga udah ada kastanya. Iya. Maksudnya kayak yang penduduk bajunya model seperti itu, warnanya seperti itu gitu kan. Nah, kalau yang pendekar ada lagi. Terus kalau yang ratu beda lagi gitu kan. Kalau sekarang kan sama aja. Penduduk aja heboh gitu. Terus ini pemain, kalau saya ngeliat apa ya, dulu tuh apa ya, memainkannya benar-benar feel-nya pakai dalam gitu loh, bukan sekedar ngomong doang. Itu yang ketangkep dulu tuh isinya gitu loh. Walaupun waktu itu saya ngeliat Erin masih SMP kalau nggak salah, jadi kelas 2, tapi Erin kehilangan orang tua. Terus Erin ini kalau orang sekarang ini broken home lah ya, Iya. broken home yang akhirnya dirawat sama kakeknya, itu dapat warnanya, memainkannya dapat. Ada lagi teman-teman kita yang lain juga memainkannya dengan joki, actingnya gitu kan ya. Iya, karena kan sebelum tik tuh sutradara tuh bener-bener yang kayak gini loh, lu tuh begini loh, ini coba lu bayangin gitu kan. Kalau pemain sekarang, sorry bukan ya, mau pemain sekarang jadi udah kostum, merasa udah cakep, bukan cakepnya yang dilihat gitu kan ya, udah main, selesai. Udah gitu, dialog gua mana? Udah, kan gitu kan ya. Iya, kalau dulu Pak Imam Tantowi di set tidak boleh baca skenario. Betul. Jadi harus di luar kepala kan. Apalagi ditambah yang pas Wangci itu ya Bang Arif ya, 4 scene, 5 scene itu dijadiin satu bener-bener dan kamera ngikutin. Jadi mau nggak mau kan ini kita harus Nalar kita main. Jadi apa ya? Makanya panjang kan sinetronnya kan, panjang gitu kan, sampai sekarang pun punten nih kalau saya beda kali sama teman-teman yang lain nih. Kadang di Facebook, di sosmed dan lain-lain suka masih ada yang inget gitu loh. Oh ini yang jadi Kinala ya, yang di Wali Songo gini-gini kan. Iya, Kinala. Mereka minta foto, minta tanda tangan difotoin, ulang tahun ngucapin gitu-gitu. Singkat banget nih, baru udah berubah kan gitu kan ya. Apalagi Dan zaman dulu kan nggak ada sosmed, Bang. ya, artinya sekarang, bingungnya gitu kan, kok real mereka nih yang fans kayak kita masih anak kemarin gitu. Iya bener, anak kemarin dan mereka nonton di YouTube, Kak saya baru nonton di Angin Dharma episode segini nih. Iya, kok mereka masih flashback, masih inget gitu. Padahal Iya. itu kalau bisa dibilang kan tonton-tonton lansia kan gitu. Iya kan. benar. Tapi mereka ada antusias untuk nonton ke sana, artinya bahwa tapi mereka sharing ke kita, kok beda ya Om ininya, Mas ininya kemasannya dibanding dulu tuh lebih apik katanya. Iya, berarti kan tetap istilahnya produk jadul tapi mereka lebih suka yang itu. Iya, artinya mereka sudah berani komen, artinya mereka sudah bisa menilai. Maka saya bilang tadi penonton sekarang cerdas gitu loh, walaupun anak-anak baru gede gitu kan ya, bisa menilai. Kalau dulu kan penonton nggak menilai. Oh, fighting seru, kan? Fighting seru. Siapa jagoannya pasangin togel. Dulu masih kecil nonton bioskop, kan prima data untuk tangan. Iya, yang penting kan jagoan kayak pendekar gitu ya kan. Kalau sekarang kan enggak, yang banyak sisi yang dinilai sama penonton, walaupun penonton kita orang jauh kan gitu kan misalnya. Ya mereka udah tahu sisi yang terbaik. Makanya kalau ngeliat yang sekarang, kita mau ngelanjutinnya aja udah males nontonnya gitu. Iya. Banyak pemaksaan karakter yang artinya lu nggak pas sebenarnya di sini gitu loh. Lu nggak pas karakter lu di sini, nggak pas karakter lu di sini, tapi dipaksakan untuk pas. Apalagi dibikin dengan judul sama ya. Maksudnya kayak namanya
ada Angling Dharma atau Misteri Gunung Merapi yang dulu yang sekarang, kan jadi ada perbandingan, kok yang dulu begini yang sekarang begini gitu. Kenapa nggak sih lu bikin aja udah judul yang beda aja sih udah? Kenapa harus ada Angling Dharma lagi, Misteri Gunung Merapi lagi, yang istilahnya dulu orang sudah suka sama yang dulu gitu. Nah kalau pemain yang paling Bang Arif ingat siapa pemain Genta? Yang berkesan lah, yang Kalau buat cewek, saya suka sama Monica Mardi ya. Monica mainnya bagus ya. Monica keren. Fitri Anwar bagus. Natural. Kalau sosok pemain cowok yang sosok aktor banget pada saat di kostum ya. Teddy Angkor, saya suka Teddy Angkor. Kalau pada saat dia jadi Panglima Kumbang. Panglima Kumbang itu aja enggak. Kalau dia peran yang lain enggak. Yang Jadi, lain di Rita enggak, saya nggak ngeliat sosok lain. Kalau Erin lebih masuknya Erin, masuk Coki, masuknya siapa? Roy, itu udah ngepop ya artinya. Udah warnanya udah agak-agak sedikit kulit Erin datang putih, ya kan Coki putih. Dia kan zaman-zaman kita dulu kan hitam-hitam apa kan. Ada Om Tanasi, segala gitu. Iya benar. Justru kalau si Bang Rohim, terus kalau si Angling Dharma sendiri justru Anto bagus. Anto pas Angling Dharma awal ya, udah kemarin Anto udah mulai tidak menjaga konsisten sama karakter. Agak gemuk, kadang-kadang jadi akhirnya Angling Dharmanya sendiri tidak keangkat. Candy saya suka, Candy Satrio. Candy saya suka. Nah, yang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat penggemar Genta Buana? Kan zaman dulu tidak ada sosmed, sekarang nih lagi Pesannya sih, kita sekarang ada grup ya namanya Ex Genta Buana. Kalau menurut saya silaturahmi yang kita jaga, artinya saling support, silaturahmi. Kadang-kadang grup itu bunyinya kalau ada ulang tahun doang, kalau ada promo ini doang. Terus tidak ada perbedaannya antara kita, artinya bahwa kita nggak tahu di balik atau di belakang orang yang kita anggap dulunya sosoknya biasa aja, mungkin sekarang backgroundnya apa gitu loh. Intinya kopi darat yuk kapan-kapan gitu loh. Udah ada omongan sih juga, kita kopi darat, kita sharing. Tapi kan lagi corona nih Bang, gimana? Iya, next kalau udah nggak corona sih Erin ya. Artinya bahwa ikatan ini silaturahminya dijaga benar-benar ke depan. Ada apa kita nggak tahu kan. Dan sebenarnya jarang terjadi sih yang kayak gini. Misalnya kita Genta Buana zaman dulu yang belum ada sosmed, yang belum apa-apa, kok bisa meledaknya sekarang? Kan kita nggak menyangka kan? Padahal kita kerja udah berapa puluh tahun yang lalu. Iya, dan di callingnya pakai Sia ngoceh dulu gitu. Iya benar. Kalau benar. Kalau kan yang telepon 1.000 kan, sejam 1.000 ya. Saya seringnya SMS sama miss call karena kan pulsa waktu itu 15.000. 15.000 pulsa nggak boleh. Iya benar. Jadi miss call aja gitu. Ada ucapan terima kasih nggak buat penggemar yang masih nonton Genta Buana nih? Makasih banget ya teman-teman setia, pengen pantau kita terus. Artinya kalau bicara karya, kita terus berkarya di walaupun Genta off untuk saat ini, mungkin mudah-mudahan kita akan timbul lagi. Tapi kita pernah ngerasain bahwa kita pernah bernafas, kita pernah bergerak di Genta, tetap kita berkarya kok, walaupun bentuknya tidak kolosal. Kita menyuguhkan sesuatu. Kangen teman-teman nama Erin, ada teman-teman yang lain, Abdal dan lain-lain, Coki dan lain-lain. Mungkin rasa kangennya itu. Thanks banget ya teman-teman udah masih peduli sama kita ya. Betul banget. Dan juga jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya Bang Lohan. Apa sih isinya, apa sih? Cermin Bocah. Isinya tentang drama aja. Drama itu kayak cerita broken home, cerita hamil di luar nikah. Anak sekarang aja cerita kayak pemainnya pemain anak sanggar. SMP ya, anak sanggar, anak SMP, SMA, terus kayak cerita. Dan Bang Arif ini nyutradarain atau kameramen juga? Cerita, kameramen, semua. Wah, luar biasa ya, jebolan-jebolan Genta Buana. Kemarin Bang Dias juga, paling nggak keluaran jebolan Genta Buana ini bisa ngedirect lah. Ya, amin.
tahu angle ya, tahu ini, pokoknya nggak ini banget lah, ya kan ya bang? Banyak belajar kita. Bentar sekolah, tempat sekolah juga, tempat cari uang IKJ, juga. ingat nggak dulu bilang? Ikatan Kakak jualan. Ikatan Jajambore. Nah itu dia teman Eren flashbackannya dengan Bang Arif Lohan. Yang jadi bapak gue di Alin Dharma, Aji Santa, terus apa tadi? Kinala juga ya. Mahabharata main juga ya? Mahabharata main jadi Kurawa, jadi apa? Kata Marman. Oh, terus panjang juga tuh. Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul enggak. Oh nggak main Nyi Roro Kidul. Saya teman sama Nyi Roro Kidul. Saya Coy ya. Maudi. Kasihan ya, kasihan ya. Udah akhirnya ke Mabunga lagi saya ini. Tapi jadi ini sekarang emang nggak bisa numbuh lagi rambutnya? Numbuh 2 hari sekali. 2 hari sekali. Tapi begitu tetap modelnya? Ya, habis kalau nggak digituin, iya. Sini doang. Iya. Tongkatnya malam. Iya, iya benar. Kalau gondang, Kalau gondang gitu tongkatnya malam. Iya. Gitu. Cuman dulu ada salah paham sama ABG ceritanya waktu pertama botak. Siapa? Sama ABG. ABG. Sama ABG gitu. Kenapa? Cewek ABG. Pas lagi baru turun mau beli nih. ABG kasak-kusuk di motor nih. Ayo kan. Udah Boti aja, bilang gitu kan. Pikiran saya nih, wah, botak ya botak. Cewek mungkin kata dia udah sama Boti aja. Saya pikir kan Boti kan botak seksi kan. Iya. Wah ini mau nih ABG ini saya pikir karena dengan gaya keren, kunci mobil dipegang ya kan, sama handphone tanya. Lagi ngomongin saya enggak om, aduh. Manggilnya om lagi. Itu tadi Boti. Iya emang kita mau Boti. Baik kan, serius mau Boti dia bilang. Iya, bonceng 3 maksudnya. Ya Allah, gue juga beneran. Bonceng 3, jadi bertiga dia bonceng 3. Oh, udah GR aja sama Boti, ya Allah. Jadi itu akhirnya botak sih udah 12 tahun lah, udah 12 tahun ini. Tapi istilahnya berarti udah jadi ciri khas lah. Tapi alhamdulillah hokinya ada nih dengan botak ini. Botak lebih antagonis main. Alhamdulillah sih. Lu pengen gue callingan lagi nih, kayaknya calling. Oh, JWW. Boleh. Pastilah buat sekarang kan reunian Genta ya, paling nggak di JWB kan, dulu juga JWB 1 main juga kan. Terus yang jadi kiai ya? Ada stripping juga waktu itu nggak? Stripping ada 3 ada di JWB. Di coba li apa gitu? Kucing dapur. Oh ya, cantik-cantik kucing dapur. Ramadan ya? Ajib. Sampai 4 Ajib, terus 40 hari. 40 hari apaan? 40 hari Dinda Kirana itu 40 hari. 40 hari. Yang horor di rumah sakit. Horor. Rumah sakit. Oh iya, yang terakhir. Terus sama itu masjid yang dirindukan. Masjid yang tak dirindukan. Tak dirindukan sama Reza. Reza Radian. Nah itu dia teman Erin flashbackannya ya. Jadi kalau ada yang positif bisa diambil, kalau yang negatif dibuang aja. Ini kan kita cuma nostalgia. Jangan terlalu baper, jangan dimasukin dalam hati. Benar nggak? Positif harus dijadiin sih. Itu hamil bang. Hamil ya, kalau positif harus dijadiin. Coba ditutup dong, jangan lupa di like, di subscribe. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, sama apa tuh bell ya kalau salah. Ya loncengnya dibunyiin deh tuh ya. Di Erin dan Ferry Official. Erin Ferry Official. Jangan lupa ya, ikutin terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sarangnya.